Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi lagi wabarakatuh. di channel YouTube-nya Bang Wara. Masih bersama kami Bang Farah dan sahabat Oki. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral diperbincangkan oleh para netizen. Dimana sebenarnya kalau kita mau jujur, benda itu sebenarnya tidak punya masalah. Tapi akhir-akhir ini benda tersebut menjadi viral karena ada beberapa orang yang usil karenanya. Mungkin kita sudah mengetahui semua, yaitu telepon tidak islami. Nah, sore hari ini kita akan membahas berkaitan dengan telepon tidak islami tersebut. Didampingi atau bersama kami, yaitu sahabat Oki. Gimana bro? Alhamdulillah. Ente. Ya, kita bisa merokok dulu ya, Bang. Iya, santai aja dulu, Ya. santai. Oke, masih berjumpa dengan kita berdua lagi ya. Saya harap jangan bosan-bosan ya melihat saya ya. Iya, jangan bosan-bosan melihat kami Iya. berdua. Ke- Ya, karena kami membuat konten ini ya tidak lain dan tidak bukan hanya ingin memberikan sudut pandang kami berkaitan dengan telepon tidak Islami itu. Karena pada dasarnya sebenarnya kalau kita mengkorek-korek atau mencari masalah, sebenarnya banyak juga masalah, tidak hanya telepon itu banyak. Tapi yang karena viral dan rame, ya, kita akan membahas itu dari berbagai perspektif tentunya. Sambil kita santai, ngopi, rokokan, kita bahas itu. Oke, siap. Gimana bro sore hari ini? Ya, Sehat ya? alhamdulillah. Jadi hari ini kita membahas tentang klepon ya. Ya, telepon. Klepon yang dianggap tidak islami daripada kurma ya. Ya, karena jadi saya juga sempat lucu Bang ketika mendengar bahwasanya dikatakan klepon itu tidak islami dan kurma itu islami ya Bang ya. Bunga Islam. Berarti saya definisikan bahwasanya Islam itu Arab seperti itu. Kemudian yang kedua, karena identik dengan Islam juga ada narasi bahwasanya klepon itu makan kurma itu sunnah Nabi. Dalam artian berarti yang makan klepon itu tidak melaksanakan sunnah Nabi. Nah, ini definisi yang harus kita perjelas ya, definisi tentang Islam dan sunnah itu, Bang. Jadi ketika kita tahu karena ada perbandingan antara kurma dan klepon ya Bang ya. Yang satu jualan kurma, yang satu jualan klepon. Ya sebenarnya kan menurut saya itu bukan ideologi ya. Klepon dan kurma itu kan bukan ideologi, bukan aliran. Apalagi agama kan sangat jauh. Itu karena orang usil aja. Mungkin ya karena dia bisnisnya kurma atau bisnisnya klepon, sehingga dia mencoba untuk membedakan kedua hal tersebut. Ya. Jadi pertama saya ingin ini ya, mengambil sebuah quotes-nya Ibnu Rus ya. Entah itu quotes-nya memang benar-benar quotes-nya Ibnu Rus atau bukan, yang pasti banyak tersebar di media maya yang mengatakan bahwasanya jikalau kamu ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungsulah sesuatu itu dengan berlabel agama. Nah, tapi memang itu kalau kita lihat quotes-nya itu memang berkesinambungan Bang dengan fenomena-fenomena yang ada di Indonesia yang sedang lagi mengalami tren agama Bang. Kita lihat di agama, kita lihat di Indonesia, tren agama kan sedang naik-naiknya. Ya kan kayak gitu. Hangat-hangatnya lah. Iya. Semua orang berbicara tentang agama dan bagaimana seseorang itu berpenampilan agamis. Nah kayak gitu. Tidak hanya awalnya yang saya tahu itu tidak hanya permasalahan antara klepon dan kurma. Yang pertama saya lihat dulu awal itu adalah jilbab yang halal. Nah, jilbab halal. Untuk menyangi jilbab yang tidak halal. Kemudian ada lagi kulkas yang halal. Saya kira bukan jilbab halal, tapi jilbab syar'i. Iya. Bukan Bang, tulisannya itu jilbab halal Bang. Jilbab halal. Jadi kayak saya mikir apakah ini bisa dimakan kan seperti itu. Karena dia halal. Yang saya tidak tahu epistemologi halal ini seperti apa dalam merumuskan sebuah hijab halal itu. Kemudian ada lagi kulkas. Kemudian yang saya tahu kemarin itu adalah telur halal. Nah ini kan juga perlu, ini kan lucu sekali kalau kita tanggapi sebenarnya Bang. Bagaimana kalau saya juga sempat terpikiran dulu Bang, ini sebelum ada meme bermunculan bahwasanya
ketika ada labelisasi halal untuk telur, apakah dalam artian telur-telur yang sama ini kita makan itu tidak halal, Bang? Dalam artian telur itu hasil zina, Bang. Makanya perlu ayam-ayam itu dikawinkan secara syariah. Bicara syariah awal. Iya, agar telur ini menjadi lebih syar'i kan kayak gitu. Agar tidak ya itu lucu ya, Bang ya. Jadi lucu, ya memang lucu sih kalau kita bicara tentang halal dan haram itu. Yang jelas di negara kita itu kan ada badan khusus yang kemudian bisa memberikan sertifikasi halal, misal pada produk makanan. Artinya kan itu identik dengan apa yang kita makan. Iya. Mungkin saya sepakat dengan adanya pelabelan halal itu, artinya kita selaku orang Islam, umat Islam itu kan tentu dengan adanya labalisasi halal haram itu untuk memberikan penguatan ya, sehingga rasa was-was kita terhadap makanan yang kita konsumsi itu benar-benar terjamin, gitu. Benar-benar terjamin kesuciannya maupun kehalalannya. Tapi kalau benda mati, misal tadi ada hijab halal, nah, itu kan sangat-sangat apa ya, lucu sekali gitu. Terus akhir-akhir ini atau kemarin itu ada labeling tentang klepon itu. Apa hubungannya itu apa gitu. Ya. Jadi kalau saya lihat ini hanya sebatas persaingan dagang, Bang ya. Benar. Jadi bagaimana orang ini ya tadi dikatakan Om Yunus, kalau kamu ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu itu dengan bungkus agama. Nah, terbukti kan banyak sekarang terjual itu celana yang cingkrang karena dikatakan sunnah. Jadi model celana levis tapi yang ndak isbal ya, Bang ya. Agar mereka itu dagangannya laku. Ya karena orang-orang dengan semangat agama yang tinggi tapi tidak diimbangi dengan keilmuan agama yang tinggi juga, itu rawan diperalat, Bang. Diperalat, betul. Ya, jadi masalah kita ya justru kepada orang-orang yang soleh-soleh itu tadi tapi ndak alim, Bang. Kan masalahnya di situ. Jadi kalau kita ngomong karena tadi di media maya itu perbandingannya dengan kurma, Bang. Jadi saya ingin pertama mendefinisikan dulu bahwasanya kurma itu adalah makanan sunnah. Nah, kita telisik dulu sunnah. Sunnah itu bisa kita artikan sebagai kebiasaan. Ya, kebiasaan Nabi. Karena memang di Arab sana makanan pokok mereka itu adalah kurma. Nah, kurma yang dimakan sekarang itu bukan itu adalah kurma hasil pengeringan ya, Bang ya. Jadi kurma fermentasi ya. Kurma yang kita makan sekarang itu bukan kurma yang di dalam bahasa Arab disebut rutop. Jadi ada kurma, ada rutop. Nah, bahasa Arabnya kurma itu tamar, Bang ya. Sedangkan kalau di Indonesia diistilahkan kurma. Nah, di sini yang menjadi permasalahan adalah kurma dikatakan sebagai makanan sunnah. Nah, apakah ketika melakukan sunnah itu akan berpahala? Nah, itu nanti bisa menjadi bahasan lain bagaimana sunnah ini. Nah, dikatakan bahwasanya tidak hanya kurma, menikah sunnah, kemudian memanjangkan jenggot sunnah. Nah, karena itu kebiasaan Nabi ya, Nabi yang khususnya ada di Arab kan seperti itu. Kemudian kalau kita lihat kurma itu juga bisa dijadikan sebagai khomer, Bang. Iya, di Arab sana kurma itu dijadikan sebagai khomer, Bang. Ya, dulu memang ya khomer itu salah satunya kan hasil fermentasi. Iya, fermentasi dari kurma. Jadi tidak selamanya kurma itu ya kurma itu suci. Islam kan tidak seperti itu, Bang. Tidak seperti narasi-narasi yang ditampilkan oleh penjual itu. Tergantung prosesnya itu nanti. Gitu. Iya. Hasil akhirnya lah. Gitu. Kalau secara zat atau secara dasar bahan pokok mungkin kurma itu ya halal dan suci. Maksudnya halal itu ya bisa dikonsumsi lah dengan baik. Tapi kalau diolah kemudian menjadi sesuatu barang yang memabukkan itu bisa jadi beda lagi kan hukumnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu sebenarnya apa dasar mereka mengatakan klepon tidak Islami? Ya karena klepon tidak berasal dari Arab, Bang. Karena mereka mendefinisikan Islam itu ya Arab itu. Kadang mereka kan cenderung menyamakan tuh. Iya. Misal kalau karena hijau, itu kan karena hijau diidentikan dengan pohon cemara. Iya. Atau karena di situ ada balutan kelapanya itu yang putih-putih itu diidentikan dengan salju. Kan jauh banget kan. Iya. Istilahnya apple bukan apple to apple gitu. Ya cenderung
memaksakan gitu. Karena mungkin dia berpikir Indonesia ini mayoritas muslim sehingga dia memakai labeling itu. Ya tujuannya untuk meraup keuntungan. Ya seperti itu bang. Jadi kalau ini dibiarkan ya lama-lama nanti banyak ya fatwa apa ya, fatwa dikatakan fatwa juga bukan fatwa ya, omongan bang ya, omongan-omongan yang mengatakan bahwasanya semua yang tidak dari Arab itu tidak Islam bang. Khawatirnya begitu. Khawatirnya seperti itu, artinya kita tidak mengakui ya, karena di Indonesia itu kan tidak semuanya paham terhadap agama, apalagi ajaran Islam. Khawatirnya kan terjadi sebuah pemahaman yang keliru gitu, terhadap istilahnya promosi yang terlalu berlebihan itu gitu. Karena kalau kita mau mengkait-kaitkan, sesungguhnya banyak lah istilahnya nama-nama produk yang cenderung itu kalau dikaitkan dengan syariah itu malah dalam tanda kutip itu mengerikan. Misal ada yang namanya mie setan. Terus apa itu? Penyajian penyajian makanan yang di situ dikemas dalam bentuk apa itu? Bentuk jamban itu, Bro. Bentuk toilet itu ya. Bentuk toilet itu kan ada. Jadi bakso tapi disuguhkan dalam wadah yang berupa toilet. Itu. Ini kan sebenarnya tren dan peluang bisnis seperti itu. Karena mungkin bagi mereka ketika makanan itu disajikan dalam bentuk yang unik dan mudah diingat, itu akan mudah untuk memancing masyarakat untuk membeli seperti itu. Betul. Tapi kalau dikaitkan dengan masalah agama, masalah hukum, ini kan hukum Islam maksudnya, itu kan menjadi sangat menggelitik seperti itu. Itu bagaimana fenomena seperti itu? Jadi kalau kita melihat tadi yang diceritakan bahwasanya ada ya di Aceh bang ya, fatwa MUI Aceh kalau tidak salah saya lihat bahwa pelarangan nama makanan seperti mie setan itu tadi, itu kan juga bagi saya kurang kerjaan bang ya. Orang-orang yang kurang kerjaan dalam artian tidak memperbolehkan nama-nama unik seperti itu dan lain sebagainya. Sebenarnya bagi saya tidak ada masalah bang, karena itu adalah strategi pemasaran bagaimanapun. Cuman yang agak menggelikan ketika kita menggunakan agama dalam strategi pemasaran untuk melancarkan usaha kita, itu kan juga sebenarnya kita harusnya malu bang sama Allah kan seperti itu. Nah itu dikatakan bahwasanya malu itu adalah sebagian dari iman. Mungkin orang-orang yang imannya kurang itu ya tidak tahu malu. Biasanya orang yang tidak tahu malu itu biasanya kurang iman bang. Seperti itu. Iya. Tapi memang ada penelitian juga itu berkaitan dengan penyajian menu makanan atau penamaan makanan yang identik kurang beretika. Kalau dilarikan pada etika, misal menu-menu makanan yang dikaitkan dengan setan, iblis dan sebagainya, itu ya kalau dari segi etika itu kurang etis menurut saya. Tapi kalau dikatakan sebagai halal atau haram, belum tentu gitu loh, karena kan prosesnya kan kita harus melihat secara komprehensif bagaimana pengelolaannya, bagaimana bahan dasarnya, termasuk prosesnya itu. Betul bang. Dan yang mengeluarkan labeling itu ya lembaga-lembaga yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Betul bang. Jadi sebenarnya tidak masalah ya penamaan, yang penting itu kan bahan dasar, kemudian prosesnya itu kan yang penting. Sedangkan nama itu kan hanya saya tadi katakan hanya label ya, untuk memancing pembeli ya. Karena memang kita sekarang kan menghadapi masyarakat postmodern ya, atau kita sebut dengan post truth, bagaimana kebenaran itu sulit kita dapat bang, apalagi ketika kita menginjak dalam dunia maya itu kan banyak informasi bang. Informasi itu sangat banyak. Sulit untuk difilter. Nah, dan di sana kita tidak menemukan kebenaran di era post truth ini. Jadi dalam artian ketika kita berbicara tentang status apa tadi, labeling itu bukan masalah bagi saya, karena masyarakat kita itu butuh sesuatu yang unik.
Nah, orang-orang ekonomi mungkin ya tahu ya, karena mereka memang bergelut dalam bidangnya, mereka memahami segmentasi pasar dan mereka bisa mencetuskan nama yang akhirnya nama itu bisa menarik pelanggan. Nah, yang jadi permasalahan bagi saya tidak masalah nama, yang penting prosesnya, kemudian bahan dasarnya itu Bang. Dan kemudian bagaimana seorang bos itu bisa memperlakukan karyawannya sesuai dengan adil ya. Kemanusiaan lah. Iya. Jadi percuma kadang makanan itu halal tapi bos itu memperlakukan karyawan cara semena-mena. Akhirnya orang-orang itu tadi kan tertindas. Nah, itu bisa menjadi unsur keharaman makanan tersebut, Bang. Karena halal dan haram itu ditentukan dari prosesnya, Bang. Kan seperti itu. Jadi misalkan kemarin ada rame tentang buruh pabrik ais yang meskipun aisnya oleh MUI dihalalkan, tapi bagaimana perlakuan perusahaan terhadap para buruh itu tadi, kan seperti itu. Itu juga perlu ditinjau mungkin oleh lembaga keagamaan yang dari pemerintah, Bang. Jadi tidak hanya prosesnya, tapi bagaimana seorang bos ini memperlakukan seorang buruhnya, kan seperti itu. Memanusiakan buruh ya, Bang. Ya. Nah, itu juga bisa ditinjau kehalalannya di situ. Menurut saya seperti Islam itu. Itu kan berilah upah dia sebelum keringat kering, kan begitu. Ya, itu Itu juga kan menggambarkan betapa Nabi itu sangat mengapresiasi terhadap kinerja buruh itu. betul. Jangan hanya diambil tenaganya, tapi dia tidak diberikan haknya sesuai dengan pekerjaannya seperti itu. Apalagi ada eksploitasi terhadap buruh itu, nah, itu sangat bertentangan sekali dengan semangat ajaran Islam seperti itu. Ya, betul itu Bang. Kemudian saya juga ingin sedikit membahas Bang ya, kalau klepon saya rasa apa ya, tergantung ya, tinggal keluar di dalam, cerot di dalam apa cerot di luar ya, itu kan yang penting itu. Kurma itu kan kalau kita makan kadang cerot di luar Bang. Pernah makan, maaf, bukan kurma ya, klepon ya. Pernah makan klepon Bang? Wah, saya cerot di luar apa di dalam Bang? salah satu makanan yang paling saya sukai sebenarnya itu klepon. Iya, tapi permasalahannya itu cerot di luar apa cerot di dalam? Dulu waktu di bis itu mesti ada lah orang yang menjajaki, maksudnya yang jual klepon di dalam bis, dan saya pasti beli. Iya. Karena makanan tradisional tapi sangat enak gitu. Iya. Keunikannya kan bisa cerot itu Bang ya, cerot di luar kadang. Meleleh gitu kan, meleleh. Ya, ini Bang, saya cuma ingin membahas kurmanya itu tadi Bang, karena apa namanya, di media sosial itu kan seakan-akan dipertarungkan ya antara klepon dengan kurma. Nah, saya di sini ingin membahas kleponnya Bang. Ingin membahas kurmanya. Dikatakan bahwasanya kurma ini adalah makanan Islami, Islam adalah Arab dan kurma ini adalah makanan Arab. Padahal tidak. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah, kurma ini kan paling banyak di Madinah ya Bang ya. Dan kurma ini, kebun-kebun kurma ini justru yang paling expert atau yang paling ahli dalam perawatannya adalah orang-orang Yahudi Bang. Makanya kita perlu telisik lagi kalau dikatakan kurma itu sunnah kemudian Arab. Kita lihatlah kurma-kurma itu, ada nggak yang produk Arab? Kurma-kurma yang kita beli itu. Bahkan produk Israel banyak, produk Amerika banyak. Kan seperti itu. Banyak Bang, coba kita lihatlah. Itu made in mana kan kelihatan itu. Ya kan sebenarnya kalau melihat makanan itu kan tidak terlepas dari sosiogeografisnya, sosiokultur lah kan bisa begitu. Kalau di Indonesia kan sulit lah untuk mendapatkan kurma. Iya. Enggak, dalam artian gini Bang, ketika dikatakan tadi kurma itu seakan-akan makanan suci, makanan agama Islam, padahal kalau kita lihat kurma yang bersebaran di sini itu kan bukan produk Arab, kan seperti itu. Kalau dalam Al-Quran itu kan yang penting makanan itu mengandung unsur kebaikan, menyehatkan, kan begitu. Artinya kan apalagi diperoleh dengan cara yang baik, terus dimakan dengan cara yang baik, itu saya pikir udah cukup di situ. Tidak ada perlu lagi labeling tentang Islami atau tidak Islami. Ya itu tadi Bang yang ingin saya bahas, bagaimana soal mengkultuskan kurma ya. Padahal banyak yang nggak tahu kurma-kurma itu yang banyak memproduksi orang-orang Yahudi Bang sebenarnya. Kurma ini bukan hanya sebenarnya bukan makanan orang Arab, tapi ya kita lihatlah di Quran, Nabi Isa, Bunda Maryam itu kan lahir di bawah pohon kurma. Nabi Isa lahir di Palestina. Palestina itu kan bukan Arab Bang. Kemudian bagaimana ketika Islam menguasai Madinah, kemudian bagaimana Nabi ini
apa namanya, kebun kurma itu kan menjadi ghanimah, Bang, harta rampasan perang. Ya, kemudian Nabi ini tidak apa namanya, tidak mengambil alih pohon itu tadi karena orang-orang Arab itu tidak mempunyai keahlian dalam bidang kurma. Justru Nabi tetap mempekerjakan orang-orang Yahudi dengan cara sistem bagi hasil. Ya, jadi tanahnya tetap milik orang Yahudi, nanti orang Islam itu ya ini sangat menarik kalau bahas seperti itu. tentang kurma dan sunnah Nabi. Karena kan yang digemari atau yang disenangi Nabi itu, Nabi kan tidak semua artinya begini. Yang saya pahami bahwa kurma yang dimakan Nabi itu namanya kan kurma ajwa. Kurma ajwa. Ya. Berarti kalau memang itu sunnah, kurma itu sunnah, berarti ya cuman kurma ajwa itu kan? Ya, betul, Bang. Artinya kalau kita ngomong penamaan, labeling itu. Ya. Berarti kalau kurma selain kurma ajwa itu kan? Nah, itu, Bang. Kan jadi repot akhirnya kan gitu. Makanya jadi tadi saya bilang kita harus paham dulu definisi sunnah, Bang. Klepon itu juga sunnahnya orang Jawa itu. Kan seperti itu kalau kita ngomong kebiasaan. Kan unsur kemanfaatan. Iya. Ada unsur manfaatnya juga. Artinya kenyang, ya, nyaman, apalagi higienis. Ya. Nah, itu kan sudah masuk dalam kategori sunnah. Ya, betul itu, Bang. Ya, kalau kita mengacu pada zaman Nabi ya dulu telepon nggak ada di situ. Ya. Adanya ya karena sosial kulturnya itu pakai kurma, ya kurma itu kan. Ya seperti itu, Bang, karena memang kita seakan-akan sudah mendefinisikan bahwasanya Arab itu pasti Islam, Bang. Kemudian juga bahwasanya kalau kita lihat bahasa-bahasa Quran sendiri itu kan bahasa-bahasa yang sangat apa namanya, menceritakan tentang kondisi sosial, kemudian budaya masyarakat Arab. Kita lihat misalkan di dalam penjelasan terkait surga, Bang. Dalam Quran dijelaskan surga, di surga nanti ada sungai. Karena di Arab sana apa namanya, sesuatu yang istimewa itu sungai, Bang. Karena nggak ada sungai. Iya, karena nggak ada sungai. Mungkin kalau Quran turun di Jawa ya nggak jadi sungai, Bang, penggambaran surganya kan seperti itu. Ya, jadi kita harus bisa membedakan mana yang Islam, kemudian mana yang Arab, kan seperti itu. Ya, kalau bicara tentang penurunan Al-Quran itu mungkin akan mengalami perdebatan yang panjang. Tapi saya juga kemarin itu agak risih sekali itu ketika ada labeling nama makanan, masalah labeling makanan itu yang dikaitkan dengan agama seperti itu. Ya. Kan ya kita kan juga harus menghargai bagaimana stilnya pelaku usaha klepon, gitu, pelaku usaha klepon. Itu kan juga harus dihargai juga, itu tidak boleh dijustifikasi bahwa klepon itu tidak Islami, yang ini Islami kan. Betapa sakitnya gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang mayoritas di Indonesia ya mayoritas Muslim gitu. Khawatirnya itu akan menjadi propaganda yang negatif. Ya. Jadi promosi yang negatif lah menurut saya. Ya, betul, Bang. Ya gimana ya, Bang, ya, namanya juga orang jualan. Iya, tapi ya jualan itu kan harus ada etikanya kan ya. Nah, itu yang dalam bisnis itu harus ada etika. Iya, benar. Dan etika dalam Islam itu sangat menjadi dasar juga dalam ajaran Islam. Ada etika, ada syariat, dan ada tasawuf. Ya. Akhlak. Ya mungkin ini juga efek dari politik yang terpolar kemarin ya, Bang, ya. Akhirnya orang-orang itu dilarikan ke sana gitu. Iya, terpolar, betul, Bang. Jadi seakan-akan bahwasanya apalagi kalau kita ngomong politik identitas, Bang, ya, yang sekarang sudah marak dipakai oleh para politikus dalam memenangkan suara, itu juga turut mempengaruhi pola pikir masyarakat, seperti halnya identik kurma itu klepon itu tidak Islam. Begitu juga labeling Islam yang orang mengklaim bahwasanya Islam itu ya seperti ini gitu. Akhirnya Islam ini menjadi tidak beragam, Bang, menjadi tidak rahmatan lil alamin kan itu. Kan seperti itu. Ini juga yang perlu ditinjau bahwasanya apa namanya? Klaim identitas itu juga sangat merusak. Betul. Nah, makanya hari ini mungkin
bisa kita luruskan atau memberikan penyegaran terhadap viralnya telepon tidak Islami itu, mungkin bisa diberikan pelurusan lah, atau paling tidak memberikan gambaran secara umum bagaimana seharusnya diambil oleh pelaku-pelaku usaha itu. Ya, benar Bang. Jadi bagi saya yang pertama terhadap pengusaha pencari keuntungan itu Bang ya. Jadi berbisnislah dengan menggunakan etika gitu kan gitu. Kalau memang dia beragama ya Bang ya. Kemudian yang kedua, masyarakat sendiri pun jangan mudah terlena oleh sesuatu yang dilabeli syar'i atau Islam kan seperti itu. Jangan mudah terpancing Iya. dengan istilah-istilah itu. Kita kan harus melihat secara komprehensif kalau kita bicara tentang Islam. Tidak hanya sekedar label itu saja. Ya. Kalau orang beragama atau Islam itu berhenti di label, wah ini bahaya bro. Ya. Menurut saya bahaya. Bisa jadi ya sangat sempit lah pemaknaannya menurut saya. Ya. Karena Islam ini sangat luas. Jadi lagi-lagi bagaimana kita bisa memahami dan menyikapi terhadap strategi pemasaran, ya, strategi pemasaran, strategi bisnis, dan etika itu sendiri. Karena dalam Islam, ya, etika bisnis itu sangat diapresiasi atau sangat diutamakan. Jangan hanya lantaran kita ingin mendapatkan keuntungan, justru kita menjelek-jelekkan satu dengan yang lainnya. Itu tidak baik menurut saya. Mungkin apa masih ada lagi yang mau disampaikan? Ya mungkin itu saja Bang, closing Ya, statement. mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan telepon tidak Islam. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa Islam itu tidak sederhana yang disematkan oleh pelaku usaha itu terhadap telepon. Artinya telepon tidak Islami. Seolah-olah telepon itu benda yang menjijikkan atau benda yang haram mutlak. Saya kira itu. Jadi kalau kita mau bicara tentang Islam, ya Islam itu sangat luas. Islam itu adalah ajaran yang sangat rahmatan lil alamin. Tidak berhenti pada labeling itu. Kalau kita mau belajar Islam, belajarlah Islam yang baik. Jangan Islam yang hanya berhenti di labeling atau di kulitnya saja, harus sampai kepada akarnya atau sampai pada hatinya. Ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ambil yang positif, yang negatif dibuang saja. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.